Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang P5 dengan judul Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Jadi ini adalah beberapa contoh proyek P5 bagi SMA. Kita lihat. Nah, ini teman-teman, jika kita lihat bahwa penduduk Indonesia di tahun 2024 ini populasinya ada 278,7 juta jiwa. Namun uniknya di sini bahwa pengguna seluler mobile ini ya, pengguna telepon seluler itu 353,3 juta jiwa. Artinya apa? Artinya penduduk Indonesia mungkin satu orang bisa megang lebih dari satu perangkat seluler. Lanjut. Nah, ini kita lihat distribusi usia untuk populasi. Kita lihat di sini bahwa populasi yang cukup tinggi adalah di usia 10-14 tahun dan juga di generasi Gen Z ya, ini ya sampai sini ya. Nah, ini jadi luar biasa ini generasi Z. Kalau generasi saya mungkin ya di sekitar sini ya, ini sudah semakin sedikit. Lanjut, daily time spent with media. Ini kita lihat di sini bahwa pengguna internet di Indonesia itu menggunakan internet itu dalam sehari dengan rata-rata 7 jam 38 menit. Kemudian nonton TV-nya hanya 2 jam 40 menit dan seterusnya seperti ini. Nah, latar belakangnya bahwa perkembangan iptek saat ini sudah sangat luar biasa dan juga perkembangan dari generasi Z juga luar biasa. Kemudian adanya dampak positif dan negatif dari adanya iptek. Kemudian juga ada pembangunan dan bonus demografi dan juga ada masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti adanya kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu apa tujuan adanya program P5 bagi siswa SMA? Jadi adanya program ini adalah untuk mengasah para siswa tentunya untuk bisa berpikir secara kritis dan kreatif dan juga inovatif. Jadi agar teman-teman SMA juga bisa menemukan mungkin ya di sekitar mereka hal-hal yang bisa untuk meningkatkan produktivitas ya, dan nantinya juga akan bermanfaat bagi diri dan sekitarnya. Nah, mengapa ini harus diajarkan kepada siswa ya? Kalau kita lihat siswa SMA itu kan tujuan akhirnya nanti adalah untuk berkuliah biasanya, dan jarang mungkin langsung terjun ke dunia usaha atau industri. Jadi dengan adanya proyek P5 ini diharapkan siswa memiliki kreativitas yang nantinya mungkin kalau tidak sempat kuliah sudah bisa melakukan usaha mandiri dengan inovasi yang telah ditemukan. Itu ya. Jadi ini satu, siswa akan diajarkan untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah dan merancang solusi yang efektif menggunakan konsep ilmiah dan teknologi. Kemudian siswa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin terdigitalisasi dan teknologinya terus berkembang. Kemudian berikutnya siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan praktis ya ini. Jadi untuk melatih kreativitas nanti juga bisa belajar tentang komputer ya, komputerisasi. Mengapa? Nah, ini juga pendidikan teknologi membantu siswa memahami konsep dasar tentang bagaimana teknologi bekerja. Jadi agar juga mereka paham ya, teman-teman SMA memahami bahwa hal-hal yang bisa dikembangkan dengan teknologi itu banyak sekali macam-macamnya. Kemudian juga bisa untuk mendorong siswa berpikir secara kreatif dan inovatif. Lalu siswa akan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh dengan perkembangan teknologi yang cepat dan kompleks.
Nah, ini ruang lingkup dari rekayasa teknologi. Yang pertama ada rekayasa perangkat keras. Jadi ini lebih ke arah inovasi dalam perangkat-perangkat seperti mungkin ya komputerisasi, atau mungkin ada handphone atau seluler, televisi yang bisa lebih digunakan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada rekayasa perangkat lunak. Jadi ini membuat semacam software ya, menggunakan komputer, mungkin aplikasi itu perangkat lunak. Kemudian rekayasa sistem, ini ya kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ada lagi rekayasa elektronika. Nah, ini mungkin membuat alat-alat yang inovatif menggunakan komponen elektronika. Lalu ada rekayasa biomedis, ini lebih ke arah kesehatan. Kemudian rekayasa energi, ini merubah bentuk energi ya. Lanjut, nah ini ada beberapa ide proyek yang mungkin bisa teman-teman gunakan nanti. Yang pertama ada 3D virtual tour sekolah. Yang kedua adalah buku alumni digital SMA. Yang ketiga virtual library sekolah. Dan yang keempat adalah display informasi jadwal sholat. Nanti ini saya bagi menjadi 4 sesi ya. Sesi pertama ini pengantar dan juga tentang 3D virtual tour sekolah. Kita lihat dahulu yang proyek pertama, 3D virtual tour sekolah seperti apa. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan 3D virtual tour ini adalah untuk memperkenalkan sekolah dengan aplikasi interaktif melalui tour 3 dimensi virtual. Jadi dengan adanya aplikasi ini nanti calon siswa di SMA, mungkin yang dari SMP, bisa lebih mengenal walaupun tidak langsung ke lokasi SMA tersebut. Jadi hanya menggunakan komputer atau menggunakan handphone sudah bisa melihat-lihat sekelilingnya, sarana dan prasarana dari sekolahan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Contoh hasil karyanya ini nanti bisa kita lihat. Dan apa sih yang perlu disiapkan untuk membuat 3D virtual tour? Alatnya menggunakan komputer minimal ya, Core i3, lalu handphone dan tripod. Tujuannya ini untuk mengambil gambar. Bahannya foto panorama yang diambil dari handphone, dan juga ada aplikasi 3D virtual tour. Nah, untuk fotonya nanti diambil dalam bentuk foto panorama. Di handphone Anda tentunya bisa disetting untuk bisa mengambil foto panorama 360, atau bisa juga kalau Anda punya kamera 360 itu lebih cepat, jadi bisa pakai kamera 360. Kalau di HP Anda juga bisa pakai, mungkin pakai Gcam, nanti bisa memilih yang foto spare. Jadi kalau foto spare nanti fotonya itu bisa persis dengan kamera 360. Dan aplikasinya sudah saya share nanti di link download Google Drive. Kita lihat dulu contoh hasil karyanya seperti apa. Kita lihat ya hasil karya dari contoh untuk 3D virtual tour. Nah, ini adalah contoh tampilan dari 3D virtual tour. Jadi di sini konsepnya nanti adalah Anda akan membuat sebuah aplikasi virtual 3 dimensi yang memanfaatkan foto panorama atau foto spare tadi menggunakan aplikasi 3D Vista. Nah, ini jadi seperti ini. Nanti dalam kasusnya seperti ini berarti nanti kita akan mengambil satu titik foto di sini ya, contoh seperti ini. Kemudian panah ini nanti bisa Anda siapkan di aplikasi. Kalau kita klik ke panah, maka dia akan menuju ke halaman kantor. Di sini nanti Anda menyiapkan foto di halaman ini gitu ya, di tempat ini. Kemudian juga bisa tambahkan tombol-tombol
ada fasilitasnya juga nanti di aplikasi 3D Vista-nya itu. Kemudian kita coba keluar lagi ya, keluar, kita ke sini misalnya. Nah, di titik ini berarti Anda harus menyiapkan satu foto ya. Setiap titik ini adalah satu foto. Kita ke sini sama, di sini juga nanti Anda memotret di area ini secara 360 dan seterusnya. Nanti setelah Anda siapkan foto panoramanya, baru diaplikasikan di aplikasi 3D Vista. Untuk aplikasi caranya bagaimana membuatnya nanti akan saya berikan tutorialnya, dan untuk seri yang kedua nanti akan saya jelaskan untuk project P5 berikutnya. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.